Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal latihan yang ada di buku Ayo Belajar Matematika kelas 6 yang ada di halaman 161. Semoga penjelasan Ibu kali ini dapat membantu kalian. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di sini Ibu siapkan dulu ya. Nah, di sini. Sebutkan unsur-unsur bangun ruang prisma berikut. Nah, di sini kita tulis nomor 1. Di sini ada prisma segitiga. Unsur-unsurnya yang pertama, kita lihat dulu titik sudutnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Selanjutnya kita lihat rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Kemudian kita lihat sisinya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Selanjutnya ke nomor 2. Di nomor 2, sebutkan unsur-unsur bangun 5 segi 5. Nah, untuk segi 5, titik sudutnya ada 6 ya. Ada 6 titik sudut. Kemudian ada 6 sisi. Dan juga ada 10 rusuk. Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Untuk nomor 3, gambarlah jaring-jaring tabung. Nah, seperti kita ketahui, tabung itu contohnya apa? Iya, betul sekali ya. Contohnya adalah kaleng. Nah, kalau kita lihat rusuknya, rusuk tabung seperti ini ya. Ada lingkaran sebagai atap, sebagai tutupnya, dan lingkaran di bawah sebagai alasnya. Ini untuk tutup, ini untuk selimut, dan ini untuk alas. Selanjutnya, nomor 4, diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Ukuran masing-masingnya 12 cm x 7 cm alas prisma dan tingginya 9 cm. Nah, untuk prisma persegi panjang ini sama seperti balok ya. Maka kita menggunakan rumus balok. V sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Sama dengan panjangnya 12, lebarnya 7 dikali tingginya 9. Kita hitung, maka mendapat hasilnya 756 cm kubik. Ini untuk volume prisma persegi panjang. Selanjutnya nomor 5, diketahui volume suatu prisma 720 cm kubik, tinggi prismanya 12 cm, dan yang ditanyakan adalah berapa cm persegi luas alas prisma. Nah, karena di sini diketahuinya volume, jadi kita menggunakan rumus volume. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Di sini sudah diketahui volume prismanya, yaitu 720 cm sama dengan luas alas dikali tingginya 12 cm. Sekarang kita ingin mencari luas alasnya. Kita pindahkan angka 12-nya. Kalau di sini perkalian, pindah rumah menjadi pembagian. 720 dibagi 12 sama dengan luas alas. Maka kita dapat hasilnya luas alas sama dengan 60 cm. Ini adalah luas alasnya. Selanjutnya nomor 6, diketahui volume sebuah limas alasnya berbentuk persegi, volumenya 180 kubik, tinggi limasnya 15, hitung panjang rusuk alas limas. Nah, kita gunakan volume limas. Kita gunakan volume limas karena di sini sudah diketahui volumenya. Nomor 6, volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Di sini sudah diketahui ya volumenya, yaitu 180 sama dengan 1/3 luas alasnya. Kalau persegi berarti sisi kali sisi dikali T. T-nya adalah 15. Nah, selanjutnya kita hitung 180 sama dengan ini kita coret ya. 3 bagi 3 1, 15 dibagi 3 5. Jadi kita dapat 5S dikali S.
kita pindah ruas, angka 5-nya menjadi 180 dibagi 5 sama dengan S dikali S. 180 dibagi 5 kita dapat hasilnya adalah 36. Nah, kita hanya ingin mencari S-nya saja. Berarti berapa? Ya, betul sekali, 6 ya. Kalau S-nya saja yaitu 6. Kalau S dikali S sama dengan 36. Jadi kita dapat rusuknya adalah 6 cm. Selanjutnya nomor 7, tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4. Ukurannya adalah 25 cm kali 15 dikali 4. Nah, untuk nomor 7 ini, prisma segi 4 itu sama seperti balok. Rusuk balok itu ada berapa? Rusuk balok sama dengan ada 12. 4 rusuk untuk panjang, 4 rusuk untuk panjang, 4 rusuk untuk lebar, dan 4 rusuk untuk tinggi. Nah, di sini sudah ada ya ukurannya, 25 dikali 15 dikali 4 cm. Ini untuk panjang, ini lebar, ini tingginya. Tinggal kita hitung. Ini butuh 4, berarti panjangnya butuh 4. 4 dikali 25 sama dengan 100. Kemudian lebarnya juga kita butuh 4. 4 dikali 15 sama dengan 60. Kemudian tingginya kita juga butuh 4. 4 dikali 4 cm sama dengan 16 cm. Nah, kita dapat hasilnya ini 100,671. Jadi, kita membutuhkan kawat sepanjang 176 cm. Ini jawabannya. Selanjutnya nomor 8. Sebuah kerucut mempunyai diameter 16 cm. Tingginya 15 cm. Tentukan panjang garis pelukis dan volume kerucut tersebut. Nah, kalau kita gambarkan sebuah kerucut, ini ya gambarnya. Seperti ini, yang mana garis pelukisnya, iya betul sekali ya, ini adalah garis pelukisnya. Diameternya ini adalah 16 cm dan tingginya adalah 15 cm. Yang ditanyakan di sini pertama adalah garis pelukis. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Seperti ini ya kalau digambarkan. Setengahnya dari 16 adalah 8 dan garis ini, garis miringnya atau sisi pelukisnya masih ditanyakan, tingginya 15. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. S sama dengan, kalau mencari garis miring itu ditambah 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat adalah 225 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Kemudian akar ini ditambahkan hasilnya mendapat 289. Nah, akar dari 289 adalah 17. Ini garis pelukisnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, volume kerucut tersebut. Untuk volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali luas alasnya adalah lingkaran, maka pi r kuadrat dikali t sama dengan 1/3, kita masukkan angka-angkanya dikali, karena jari-jarinya adalah 8 maka kita gunakan 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali T. T-nya adalah 15 cm. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan ya. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Maka kita tulis di bawah 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 5. Sama dengan
ini hasilnya 64. Jadi 3,14 dikali 64 dikali 5 sama dengan ini 3,14 dikali 64 dikali 5, kita mendapatkan hasilnya adalah 1004,8 cm kubik. Ini untuk volume kerucut. Nomor selanjutnya nomor 9. Dayu memiliki sebuah kolam renang. Ukurannya adalah panjang 25, lebar 6, kedalaman air pada ujung dangkal adalah, langsung saja kita tulis ya angka-angkanya. Panjang 25, lebarnya adalah 6, kedalaman air pada ujung yang dangkal adalah 1,2 meter, pada ujung yang dalam mencapai 2,8 meter. Berapa liter volume air dalam kolam tersebut yang ditanyakan. Nah, jika kalian lihat, ini adalah prisma trapesium ya. Ini adalah prisma trapesium. Maka kita tulis volume prisma trapesium sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan luas alasnya, kita tulis ya, luas trapesium dikali T sama dengan luas trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi dalam kurung dikali T. T-nya untuk tinggi prisma tersebut sama dengan jumlah sisi sejajar. Mana sisi sejajarnya? Ini ya, yang 1,2 dan 2,8 karena ini sejajar. Kenapa bukan yang ini? Karena ini yang satunya lurus, yang satu lagi tidak sejajar, miring. Tuh, jadi kita dapat sisi sejajarnya adalah ini ya, 1,2 dan 2,8. Sisi sejajarnya 1,2 ditambah 2,8 dibagi 2 dikali tingginya adalah berapa ini? Iya, betul sekali ya, 25 cm dikali tingginya, tinggi trapesiumnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita hitung 1,2 ditambah 2,8 hasilnya adalah 4. 4 per 2 dikali 25 dikali 6 sama dengan, kita bisa sederhanakan, 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi 4 dikali 25 dikali 3 sama dengan 4 dikali 25 100 dikali 3 sama dengan 300 cm kubik. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa liter volume dalam bentuk liter? Di sini Ibu kasih keterangan 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Maka ini di sini maaf ya, bukan sentimeter tapi meter kubik. Sorry. Nah, di sini satuannya meter kubik ya, karena di soal pun meter. Kembali lagi ke sini, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Maka 300 meter kubik sama dengan 300.000 liter. Ini adalah jawabannya. Nomor selanjutnya, nomor 10. Diketahui volume tabung 18.840, tinggi tabungnya 15 cm, hitung jari-jari dan luas selimut tabung. Pertama kita cari dulu jari-jarinya menggunakan rumus volume tabung, karena di sini sudah diketahui volume tabung. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Volume tabungnya adalah 18.840 sama dengan
Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R kuadrat dikali T-nya 15. Kita pindahkan dulu 15-nya. 18.840 dibagi 15. Kenapa ini pembagian? Karena di ruas sebelah kanan dia perkalian. Kalau pindah ruas dia akan menjadi kebalikannya, yaitu pembagian. Sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Hasil dari 18.840 dibagi 15 adalah 1.256 sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Kita hanya ingin mendapatkan R-nya, maka kita pindah ruaskan juga 3,14-nya menjadi 1.256 dibagi 3,14 sama dengan R kuadrat. Hasil dari ini adalah 400 sama dengan R kuadrat. Untuk mendapatkan R, kita bisa mengakarkannya. Akar 400 sama dengan R. Akar dari 400 adalah 20. Maka jari-jarinya kita dapat 20 cm untuk jari-jarinya. Pertanyaan selanjutnya, luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama seperti persegi panjang. Nah, sudah kita ketahui ya, selimut tabung itu sama seperti persegi panjang. Selanjutnya, persegi panjang itu rumusnya apa? Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk panjangnya, dia kan berbentuk lingkaran tuh, mengelilingi alasnya. Maka kita gunakan rumus lingkaran, yaitu 2 pi r. Dikali L-nya apa? L-nya adalah tinggi si tabung tersebut, yaitu 15 cm. Jadi ini ya rumus luas selimut tabung, 2 pi R dikali T. 2, kita masukkan angkanya, 2 dikali 3,14 dikali R-nya adalah 20. Di sini ya sudah kita dapat, dikali T-nya 15. Sama dengan kita dapat 2 dikali 20, hasilnya adalah 40 dikali 3,14 dikali 15. Sama dengan kita dapat hasilnya 1884 cm. Ini adalah ini adalah hasil dari luas selimut tabung. Selanjutnya, nomor 11. Sebuah kerucut dengan volume 8.316 cm3, tinggi kerucutnya 18 cm dan pi-nya 22,22/7. Hitunglah panjang jari-jari kerucut dan luas selimut kerucut. Pertama, kita cari dulu panjang jari-jari kerucut menggunakan rumus volume, karena di sini sudah diketahui volumenya. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Volume kerucutnya adalah 8.316 sama dengan 1/3, pi-nya kita gunakan 22/7. 22/7 dikali R kuadrat dikali T-nya adalah 18 cm. Bisa disederhanakan ya, 3 dibagi 3 1, kemudian 18 dibagi 3 hasilnya 6. Maka kita tulis di bawah 8.316 sama dengan 22/7 dikali ini 6 dikali R kuadrat. Selanjutnya kita kalikan dulu 22 dikali 6 sama dengan hasilnya berapa? 22 dikali 6 hasilnya adalah 132/7 dikali R kuadrat. Selanjutnya kita pindah ruaskan. Ini 132/7 kita pindah ruas. Kalau pindah ruas menjadi dibalik, 7-nya di atas, 132-nya di bawah.
Jadi kita tulis 8.316 dikali 7 per 132 sama dengan R kuadrat. Ini kita coret. Hasilnya adalah 63. 63 dikali 7 hasilnya 441 sama dengan R kuadrat. Akar dari 441 adalah 21. Jadi kita dapat jari-jarinya adalah 21 cm. Pertanyaan selanjutnya yang B, luas selimut kerucut. Untuk luas selimut kerucut kita gunakan pi luas selimut kerucut sama dengan V RS sama dengan pi-nya kita dapat 22/7, jari-jarinya kita dapat di sini ya, yang hasil perhitungan kita tadi yaitu 21 dikali 21 dikali S-nya kita cari menggunakan rumus Pythagoras di sini saja ya. Yaitu di sini jari-jarinya kita dapat tadi ya, hasilnya adalah 21 cm. Jari-jarinya 21, kemudian tingginya ada di soal yaitu 18. Akar 21 kuadrat dikurangi 18 kuadrat. 21 kuadrat adalah hasilnya 441 dikurangi 18 kuadrat 324, maka kita dapat ini hasilnya adalah 765. Nah, kita dapat sisi miringnya adalah S-nya adalah 27,6. Kita dapat S-nya adalah 27,6 ya. Kita tulis di sini S-nya 27,6. Sama dengan kita sederhanakan 7 dibagi 71, 21 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi 22 dikali 3 yaitu 66 dikali 27,6 sama dengan hasilnya 1821,6 cm persegi. Ini untuk luas selimut kerucut. Dan yang ini untuk jari-jari kerucut. Nomor selanjutnya nomor 12. Luas selimut kerucut 251,2 cm persegi, garis pelukisnya adalah 10 cm, hitung panjang jari-jari kerucut dan volume kerucut. Kita akan mencari dulu jari-jarinya menggunakan rumus selimut kerucut. Kita tulis di sini luas selimut kerucut sama dengan pi RS. Luas selimutnya 251,2 sama dengan pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R dikali S-nya adalah 10 ya, 10. Kemudian 251,2 sama dengan ini dikali 10, tinggal kita geser saja komanya. Jadi 31,4 dikali R. Selanjutnya ini kita bagi, kita pindah ruaskan. 251,2 dibagi 31,4 sama dengan R. Maka kita dapat jari-jarinya adalah sama dengan 8 cm. Ini untuk jari-jari. Sekarang kita ditanya lagi volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T sama dengan 1/3 pi-nya kita dapat 3,14 dikali R-nya 8 dikali 8 dikali T-nya. Nah, T-nya ini kita belum dapat ya. Kita menggunakan rumus Pythagoras aja di sini. Kita gunakan rumus Pythagoras. R-nya dapat ya 8, kemudian garis pelukisnya adalah 10. Maka kita gunakan rumus Pythagoras. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 8 kuadrat hasilnya 64 sama dengan 100 dikurangi 64 adalah 36. Maka kita dapat tingginya
akar dari 36 adalah 6 cm. Kita dapat ya, di sini tingginya 6 cm. Di sini kita tulis T-nya sama dengan T-nya 6. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi di bawahnya 3,14 dikali 8 dikali 8 hasilnya 64 dikali ini 2 sama dengan 3,14 dikali 64 dikali 2, kita dapat hasilnya adalah 401,92 cm kubik. Ini untuk volume kerucut. Selanjutnya nomor 13. Luas selimut tabung adalah 176. Jika panjang jari-jari alasnya 7 cm, berapa cm kubik volume tabung tersebut? Untuk mencari volume, pertama-tama kita harus mencari dulu tingginya. Di sini belum diketahui tingginya. Kita gunakan dulu luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2 pi R dikali T. Selimut tabungnya 176 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali T. Kita sederhanakan, dicoret, jadi mendapat ini ya, ini habis, ini habis. 176 sama dengan 44 dari hasil 2 dikali 22 dikali T. Kita pindah ruaskan dan dibagi ya, jadi pembagian karena di sininya perkalian. 176 dibagi 44 sama dengan T. Kita dapat hasilnya adalah 4 cm untuk tingginya. Selanjutnya kita akan mencari volume. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat T sama dengan pi-nya 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T-nya adalah 4. Kita sederhanakan, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Tinggal 22 dikali 7 dikali 4 sama dengan 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali 4 sama dengan 616 cm kubik. Nih, kita dapat volume tabungnya. Selanjutnya nomor 14. Siti akan membuat tas berbentuk 5 segi 4. Panjang sisi tasnya 24 cm dan tinggi limasnya adalah 35 cm. Berapa cm persegi kain yang dibutuhkan untuk membuat tas tersebut? Kita akan mencari luas permukaan limas ya. Di sini sudah ditulis sisi tasnya 24 cm, kemudian tingginya adalah 35 cm. Kita akan mencari menggunakan rumus luas permukaan, karena yang ditanyakan adalah berapa cm kain yang dibutuhkan untuk membuat tas tersebut. Luas permukaan limas sama dengan luas alas dikali luas selimut. Nah, untuk selimutnya kita belum tahu tingginya. Di sini kita sudah dapat alasnya adalah 24 cm. Kemudian tingginya ada tinggi limasnya adalah 35 cm. Nah, kita perlu mencari tinggi si selimutnya menggunakan rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagorasnya sama dengan, di sini kita tulis setengahnya dari 24 adalah 12, kemudian tingginya 35. Nah, ini kita mencari ininya ya, sisi miringnya. Sisi miringnya kita gunakan rumus Pitagoras. Akar 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 1225 ditambah 144 sama dengan akar 1369 sama dengan akar dari 1369 adalah 37 cm. Jadi kita dapat sisi miringnya adalah 37 cm. Selanjutnya kita masukkan rumus luas permukaan limas ya. Rumus luas permukaan limas sama dengan alasnya berbentuk
segi 4. Jadi kita tulis S kali S dikali selimutnya ada 4 segitiga, jadi 4 dikali setengah alas dikali tinggi sama dengan sisinya 24 dikali 24 dikali 4 dikali 1/2 alasnya 24 dikali tingginya adalah 37 sama dengan 24 dikali 24 hasilnya 576 dikali, ini bisa kita sederhanakan ya, 2 dibagi 21, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi 4 dikali 12 dikali 37 sama dengan 576 dikali hasil perkalian ini adalah 1776 sama dengan 2352 cm persegi untuk luas permukaan tas Siti. Selanjutnya nomor 15. Sebuah akuarium berbentuk tabung. Akuarium memiliki diameternya 42 cm dan tingginya 50 cm. Akuarium tersebut diisi air hingga penuh. Berapa liter air yang diperlukan? Kita gunakan volume tabung. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat. T ini adalah untuk volume tabung sama dengan pi-nya 22/7 dikali R-nya. Diameternya 42, maka jari-jarinya sama dengan 21. R-nya 21 dikali 21 dikali T-nya 50 sama dengan 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi 22 dikali 3 dikali 21 dikali 50 sama dengan 22 dikali 3 66 dikali 21 dikali 50 sama dengan hasilnya adalah 69.300 cm3. Di sini yang ditanyakan satuannya liter. Nah, perlu diketahui 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 69.300 cm3 sama dengan 69,3 liter.